Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami akan tetap bertahan meski di tengah badai. Seperti syair pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa di surga. Karena apa? Karena Engkau selalu menopang hidup kami dengan kuat. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena apa yang ada pada kami, tapi karena apa yang telah Engkau berikan bagi kami, yaitu kasih karunia Allah dan damai sejahtera-Mu yang senantiasa menguatkan hidup kami dan memberikan kami terus semangat ya Tuhan, untuk datang kepadamu memuji Engkau ya Bapa, memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sangat ajaib ya Bapa di surga. Terlebih di pagi hari yang indah ini Tuhan, di minggu yang sangat luar biasa bagi kami ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengaruniakan kepada kami semua semangat yang luar biasa untuk datang bersekutu dengan firman-Mu dan bersekutu dengan sesama saudara seiman kami. Kami memuliakan Engkau, mendengarkan puji-pujian yang sangat luar biasa, dan mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa, dan terlebih mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa. Semuanya sangat luar biasa karena Tuhan kami luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga, meski di tengah badai, di tengah apapun kesulitan yang kami alami di dunia ini, kami tahu kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati, mengampuni segala dosa kami, dikuburkan, dan bangkit, mengaruniakan hidup yang kekal bagi kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan karena itu Bapa di surga, pagi hari ini kami berterima kasih, kami mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami semua. Di saat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau yang menolong kami dengan sukacita surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom, selamat pagi, salam kudus buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, sangat bersyukur kembali bisa melayani The Power of Love komunitas Zoom ini untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah minggu pagi kita di saat yang sangat segar dan yang sangat luar biasa, sukacita kita di pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Terima kasih Ibu Pendeta Sylvia atas puji-pujian yang sangat luar biasa. Tadi ada pujian yang saya lihat aslinya mungkin itu dari bahasa Cina ya, Chinese ya, tapi sangat luar biasa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan ya. Terima kasih juga luar biasa kesaksian dari Ibu Joy, bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Terima kasih Ibu. Saya kira memang orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan Yesus pasti mengalami hal yang sama dengan apa yang Ibu alami. Tapi itu sudah mewakili kita semua untuk bisa melihat bahwa hebatnya Tuhan kita, luar biasa kasih-Nya kepada kita semuanya. Dan kita harus selalu menyembah dan memuji Dia, melayani Dia sampai selamanya, sampai kita kembali ke surga, ke rumah Bapa yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah di-share di grup kita melalui flyer, yaitu mengenal Kristus lebih lagi, ya, atau mengenal Kristus Yesus lebih dalam lagi, yang diambil dari teks firman Tuhan
Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 ya, yang akan saya bacakan berikut ini. Ya, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini hal yang sangat menarik perhatian kita dari teks firman Tuhan yang baru saja kita dengar, baru saja kita baca ini adalah Paulus katakan sesuatu yang sangat unik, yang sangat spesial, dan mungkin juga sesuatu yang membingungkan banyak orang ya. Di ayatnya yang ke-7 pertama-tama dikatakan tadi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang perlu kita perjelas, karena biasanya orang berpikir bahwa apa yang diperolehnya dari dulu, sekarang, sampai selamanya itu adalah selalu keuntungan. Tetapi Paulus katakan bahwa waktu dulu dia memiliki sesuatu yang begitu dibutuhkan oleh dunia ini, ya. Tetapi Paulus menganggap sekarang itu adalah suatu yang merugikan, satu kerugian yang besar. Kita lihat apa yang dia maksud kerugian yang besar di masa yang dulu. Karena hidup kita memang terbagi dari tiga dimensi waktu saja. Apa yang kita alami dulu, yang kita alami sekarang, dan bagaimana pengalaman kita dipenuhkan untuk hari yang akan datang. Nah, di ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 dikatakan, kalau kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Paulus, yang di masa yang lalu bagi dia adalah yang dianggap keuntungan, tetapi sekarang adalah kerugian yang besar. Dari ayat 4 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak bangga ya seperti apa yang dialami oleh Paulus, yang dulu dia namanya adalah Saulus, dengan segala ketaatan beragama yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang sangat tenar, ya, orang yang sangat terkenal, yang sangat hebat, luar biasa. Siapa yang tidak senang dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, tapi Paulus katakan itu adalah hal-hal yang lahiriah saat ini. Itu adalah hal-hal yang dianggap bersifat duniawi, dan dunia ini selalu memburu
ya mengejar hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus katakan dia sudah dari sana. Ya, dia katakan saya sudah dari sana. Dan saya menganggap itu dulu adalah merupakan keuntungan, kebanggaan yang sangat luar biasa dan membawa kenyamanan hidup, ya, saudara-saudara. Tetapi dia katakan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus memberi kesaksian bahwa apa yang dianggapnya itu dahulu, yang dulu merupakan keuntungan yang besar, kebanggaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin juga dianggap oleh kebanyakan orang itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa, ya, keuntungan yang luar biasa. Dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, dia tidak menganggap itu kerugian dulu, tapi keuntungan yang besar. Tapi sekarang kuanggap rugi. Rugi karena apa? Karena Kristus, ya. Bapak Ibu Saudara, suatu penilaian yang sangat berbeda, yang drastis, yang frontal, yang radikal, saudara-saudara, dari apa yang dialaminya, yang bagaimana mindset dia, cara melihat kehidupan yang dialaminya dulu, yang mungkin orang sampai saat ini masih berada di situ. Tapi Rasul Paulus sudah berpindah, sudah move on, sudah beralih dari situ, saudara-saudara. Itu bukanlah cita-citanya. Hal-hal mengejar yang lahiriah, ya, yang duniawi, itu bukanlah cita-cita daripada Paulus, dan itu bukanlah kerinduan dia yang terbesar, saudara-saudara. Memang itulah sebabnya Paulus katakan di Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, berubah oleh pembaharuan akal budimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu di ayat 10 dia katakan, saudara-saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu adalah cita-cita paling besar daripada Rasul Paulus di dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Setelah dia mengenal keselamatan, kepastian keselamatan masuk surga sejak dia percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, faktanya bahwa perubahan cara pandang, mindset daripada Paulus di sini, yang apa yang dia miliki, apa yang dikatakan sekarang pengalaman yang baru, itu disebabkan karena pengenalan pribadi, pengenalannya, ya, akan perkenanan Tuhan, ya, secara pribadi akan Yesus Kristus. Ini adalah benar-benar adalah suatu hal yang sangat baru, ya, benar-benar ini adalah satu hal yang sangat amazing, yang sangat luar biasa, yang belum pernah dipikirkan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, bahkan nabi-nabi sebelumnya pun belum pernah memikirkan ini. Rasul-rasul sebelumnya pun, saudara-saudara, belum pernah memikirkan ini, karena ini adalah rahasia besar daripada Tuhan yang dinyatakan melalui Rasul Paulus, dan sekarang dinyatakan terbuka bagi kita rahasia ini, sehingga kita mengetahuinya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 8, dia katakan tadi lebih jelas lagi, ayat 8, dia katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya ini dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara-saudara, rupanya bahwa pengenalan akan Kristus itu, saudara-saudara, yang sesungguhnya harus ada yang dilepaskan, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan Paulus katakan, aku menganggapnya itu adalah sampah di masa yang lalu itu. Bapak Ibu Saudara, semuanya hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya lahiriah, yang duniawi tadi dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 6, dikatakan bahwa tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini pernah menjadi sebuah kebanggaan daripada Rasul Paulus, ya, bahwa dia katakan ketaatan menuruti hukum Taurat. Kenapa menaati hukum Taurat? Karena dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang Israel, dan hukum Taurat adalah merupakan kewajiban dan merupakan cara hidup bagi mereka untuk mengenal Tuhan secara benar. Tetapi saudara-saudara,
penundukan kepada perintah-perintah hukum Taurat, dikatakan bahwa itu adalah dulu cara pengenalan akan Kristus yang dulu, ya, bagi melalui bangsa Israel, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, Paulus katakan di sini tadi bahwa semuanya pengenalanku itu, semuanya apa yang menjadi kebanggaanku itu, ketaatan-ketaatanku itu, yang dulu kuanggap merupakan keuntungan yang besar, sekarang kuanggap rugi, dan itu adalah merupakan sebuah dikatakan sampah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini benar-benar adalah sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan orang yang mendengarkan kalau kita memperdengarkan kepada mereka firman Tuhan ini, saudara-saudara, ini adalah kebanyakan orang tidak menyukainya. Karena apa? Karena manusia itu cenderung berbangga dengan apa yang diraihnya, prestasi-prestasi yang diraihnya, saudara-saudara. Dan manusia selalu menghargai, ya, kadang-kadang atau sering selalu orang tua mengatakan kamu harus berhasil. Kalau kamu tidak berhasil berarti kamu adalah orang yang tidak berguna. Kamu harus menjadi juara. Kalau kamu tidak menjadi juara berarti kamu bukan anak papa, bukan anak mama yang luar biasa. Macam-macam, saudara-saudara, ya. Jadi selalu dibebani dan selalu dikatakan bahwa prestasi mula yang membuat engkau menjadi manusia, ya, yang membuat engkau dihargai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia ini memang itulah hukumnya. Seperti itulah yang terjadi persaingan atau perlombaan yang dialami oleh manusia, saudara-saudara. Tetapi ketika kita datang ingin mengenal Yesus, tidak demikian, saudara-saudara. Tidak ada prestasi kita yang mau kita bawa. Tidak ada kebanggaan kita yang mau kita bawa. Tidak ada kehebatan, kelebihan, atau apapun ketaatan yang kita mau andalkan, ya, yang mau kita bawa kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Karena di sini dikatakan bahwa bagaimana seseorang saat ini mengenal Kristus Yesus supaya benar-benar itu berharga di mata Tuhan dan tidak sia-sia. Kita baca dengan sangat jelas tadi di ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan berada di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Saudara-saudara, hukum Taurat itu menuntut perbuatan-perbuatan, ya. Tapi Paulus katakan bukan karena kebenaranku mentaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu simpelnya saat ini mengenal, ya, kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bukan sesuatu yang ribet, bukan sesuatu yang sangat rumit, saudara-saudaraku, tidak. Pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu sangat simpel, ya. Pemberitaan Injil kasih karunia Allah untuk memperkenalkan Yesus saat ini kepada semua orang adalah memberitakan bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan berulang-ulang mengampuni dosa manusia. Sekali saja dia mencurahkan darahnya di Bukit Kalvari, dia sudah menyatakan selesai semuanya, saudara-saudara. Semua orang diajak sekarang, mari berdamai. Mari terimalah kasih karunia Allah yang luar biasa. Hanya melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan perbuatanmu, tapi karena hanya engkau percaya. Jangan tambahkan sesuatu apapun yang kau anggap merupakan kesungguhan, ketaatan, keluar biasaan daripada manusia. Karena apa? Paulus katakan dia sudah pernah dari sana. Dia sudah pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh taat kepada perintah-perintah Allah, tetapi apa yang terjadi itu tidak membuat dia dibenarkan, tapi membuat dia membenarkan dirinya, dan dia membunuh banyak orang pengikut Kristus. Justru itu yang terjadi, yang dialami oleh Saulus pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kebenaran yang sejati saat ini yang sangat dibutuhkan oleh dunia, yaitu karena kebenaran, karena kepercayaan, pengenalan akan Kristus, kebenaran karena iman kepada Kristus atau karena iman Kristus, ketaatan pada Kristus. Itulah yang kita percayai saat ini menjadi ketaatan kita sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, kebenaran karena iman kepada apa? Kepada pengorbanan Kristus.
bukan pengorbanan kita, kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Kita melihat bahwa betapa dia sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Dia mau mengorbankan nyawanya, apalagi untuk hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini, sedangkan nyawanya saja dikorbankan bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga yang luar biasa kepada kita? Pasti, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus tadi mengatakan bahwa apa yang dahulu dianggapnya keuntungan, itu sudah dianggapnya sesuatu yang kerugian, tapi sekarang dia fokus pada apa yang sudah diterimanya dari Tuhan Yesus. Fokus pada keselamatan hidup yang kekal, fokus kepada kasih karunia Allah, fokus kepada pengenalan akan Kristus Yesus karena kepercayaan, karena iman melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, karena iman timbul dari pendengaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pengenalan yang sangat luar biasa yaitu akan kebenaran Allah berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan kepada Yesus Kristus, saudara-saudara. Bukan pengenalan akan Kristus, saudara-saudara, karena segala apa yang kita lakukan, tidak, saudara-saudaraku. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita, kita kenal dia dengan apa yang dilakukannya sempurna bagi kita. Itu adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Merubah hidup daripada Saulus yang begitu kejam, yang begitu luar biasa, begitu dahsyat dia untuk melakukan sesuatu perlawanan kepada Tuhan, tapi kasih karunia Allah merubah semua keadaan, dan dibalikan faktanya, sekarang dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat luar biasa dipakai Tuhan untuk memberitakan kebaikan Yesus Kristus yang sudah dinyatakannya di atas kayu salib. Sama seperti saudara-saudara dan saya juga. Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman di masa yang lalu, saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan atau apa yang kita alami di masa yang lalu, saudara-saudaraku, ya ada hal-hal yang tidak sesuai ya di hadapan Allah, di hadapan Kristus. Tapi saudara-saudara, sekarang kita tidak lagi melihat ke belakang. Ya, Paulus katakan, aku berlari-lari kepada panggilan surgawi yang Tuhan sudah tetapkan menjadi jalur kehidupanku saat ini. Mengenal kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa. Karena kasih karunia Allah ini dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya, ini berdasarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudaraku, tidak ada kuasa yang bisa menahan Yesus Kristus di dalam kubur itu. Dia harus bangkit, saudara-saudaraku, dari antara orang mati, menunjukkan kuasa kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa. Saudara-saudara, semua orang saat ini yang meninggal dunia masih berada di dalam kubur. Tetapi Yesus Kristus tidak bisa ditahan di dalam kubur. Dia harus bangkit menunjukkan kemenangan kuasanya supaya ia bisa mengaruniakan kemenangan itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, kita lebih daripada pemenang. Amin. Bukan hanya pemenang, tapi kita lebih daripada orang-orang yang menganggap dirinya adalah pemenang. Karena di dalam Kristuslah kemenangan kita atas maut, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini merdeka untuk mengekspresikan akan ketaatan kita kepada Kristus. Diawali dengan ketaatan Kristus, saudara-saudara, dari bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Amin, saudara-saudara. Kita mengimani ketaatan Kristus dan kita diberikan keselamatan hidup yang kekal. Kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Dan ini yang harus kita beritahukan kepada semua orang. Dan dengan pengenalan kita kepada ketaatan Kristus itu, dibawa lagi kita kepada ketaatan bagaimana kita melihat bahwa hidup kita dipakai secara luar biasa untuk melayani Dia dan melayani semua orang. Melayani the power of love dan semua partisipan dan semua orang yang terhubung dengan kita yang Tuhan izinkan kita layani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Rasul Paulus selalu mengatakan di dalam surat-suratnya, ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, damai sejahtera Kristus, kasih karunia Allah dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kamu, selalu menyertai kita, selalu menyertai the power of love ministries, saudara-saudaraku. Inilah yang kita bangun, saudara-saudaraku, di dalam pelayanan kita di the power
of love ini, saudara-saudaraku, dan dengan semua siapapun orang yang terhubung dengan kita, yang dipercayakan kepada kita, kasih karunia Allah dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Ini yang harus kita terus, saudara-saudaraku, kemukakan dan kita gaungkan kepada semua orang. Kenapa bisa kasih karunia Allah dan damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita? Karena saudara-saudara, Paulus mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Kita menerima pemberian Allah, hadiah dari Tuhan yang terbaik dari apapun yang diperoleh di dunia ini oleh siapapun. Tidak ada yang melebihi itu lagi. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah bagi kamu, bagi saya, dan bagi semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita merasakan sukacita yang besar, dan kita akan bawa ini kepada semua orang, dan kita akan gaungkan ini kepada semua orang. Di tengah-tengah pandemi yang sangat menekan berat kehidupan manusia saat ini, saudara-saudara, kita adalah duta-duta Allah. Kita adalah yang membawa kabar baik itu kepada semua orang, saudara-saudaraku. Saudara dan saya ingin dipakai oleh Tuhan hidupnya untuk menyatakan kedahsyatan daripada kasih karunia Allah, pekerjaan Kristus yang sudah selesai, membawa damai sejahtera kepada semua orang, dan dimanapun yang letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan, karena Dia sudah menjamin kepastian keselamatan masuk surga bagi saudara dan saya sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah, atas kasih karunia, pengenalan yang sangat luar biasa dalam, sudah sangat luar biasa dahsyat akan rahasia Kristus yang sudah dibukakan bagi kita semuanya secara khusus pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sekarang mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan darah-Mu dicurahkan dan tubuh-Mu dikorbankan. Semuanya itu adalah merupakan penyataan daripada Allah bahwa Engkau sangat mengasihi semua umat manusia di dunia ini. Engkau telah berkenan kepada setiap orang yang percaya. Engkau meteraikan dengan Roh Kudus, dan Engkau berikan kami kasih karunia dan damai sejahtera-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua kami yang telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan tuntun kami terus ya Bapa, untuk senantiasa setia di dalam kesetiaan Kristus kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, kami bersyukur untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya